rapat aja dosa minta ampun yang satunya. Kapan kita ngurus orang di luar kita ini? Sekarang ngerti sekarang apa yang dipikirkan Bapa di surga? Oke, sekarang saya pakai istilah ini. Siapa ngerti ini dalam istilah bisnis? Agen tunggal atau distributor tunggal. Itu artinya apa? Agen tunggal, cepat. Ya artinya berhak menyalurkan. Artinya tidak boleh yang lain menyalurkan. Harus agen tunggal. Saya akan bongkar kejahatan kita sebagai gereja dengan istilah agen tunggal. Kita jahat dan sangat jahat. Seharusnya gereja sudah sejak dulu kena pasal subversif. Tahu pasal itu? Apa itu subversif itu? Dalam istilah Indonesia ini. Itu ngeri, saudara. Lebih daripada kriminal. Dengarkan. Gereja itu satu-satunya agen tunggal kerajaan surga di dunia. Saya ulangi, gereja itu satu-satunya agen tunggal kerajaan surga di dunia. Kalau surga itu sebuah pabrik yang menghasilkan tadi itu keselamatan, apalagi tadi ketenangan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, penghiburan, kesembuhan, pengampunan, kelepasan, banyak lagi. Coba ya kalau saudara sempat nanti hitung itemnya. Produk surga itu apa saja? Ratusan mungkin ribuan. Percaya nggak saudara? Nah, masyarakat di dunia tidak akan bisa memiliki produk itu kalau nggak lewat agen tunggalnya. Betul? Karena itu hukum agen tunggal. Ternyata agen tunggal menumpuk semua produk itu di dalam gudang gereja. Masyarakat nggak pernah dapat penyaluran. Subversif nggak kalau begini? Lihat kalau ada orang nimbun beras, nimbun minyak tanah, masih ingat nimbun bensin, itu subversif. Kalau yang lain kosong itu ditimbun, nimbun gula, hukumannya berat. Coba gereja, kapan kita menyalurkan itu semua ke masyarakat? Kita dapatnya gratis, nggak ada uang untuk kita taruh di surga, betul nggak? Surganya minta kita salurkan, gratis juga. Tapi semua produk itu kita miliki untuk diri kita sendiri. Jahat nggak kita ini? Sangat jahat. Yang nangis tetap nangis, bahkan bertambah banyak yang nangis. Yang sakit tetap sakit, yang mati tambah banyak yang mati. Yang kacau makin banyak. Harusnya kalau sebagai agen tunggal kita menyalurkan itu, selesai semua masalah masyarakat dan sosial ini. Saya tidak tahu saudara pulang dari sini apa yang saudara mau buat. Lihat temanya. Ya Roh Kudus baharui dan bangunkan gereja. Jangan cuma nempel di situ tema itu. Ayo kita alami Roh Kudus membaharui kita. Roh Kudus membangunkan kita untuk berfungsi di masyarakat, menolong mereka. Saudara, baik kita pendeta, majelis, jemaat biasa, semua kita yang mengaku percaya Yesus, kita adalah gereja. Amin. Bukan organisasinya, bukan gedungnya, bukan siapa pendetanya, tidak. Semua orang yang percaya Yesus, dia adalah gereja. Karena kita eklesia yang dipanggil keluar. Saya akan akhiri dengan pemikiran Abraham tadi. Masih ingat, kita nggak usah buka ayatnya. Kejadian 12 kita semua tahu. Itu yang saya kagum. Bagaimana kita bisa berfungsi, bertanggung jawab, dan berkuasa seperti gereja? Jawabannya cuma satu. Miliki iman Abraham sebelum jadi Abraham. Masih ingat? Kejadian 12. Waktu Yahweh berfirman pertama kali kepada Abraham. Saudara dengarkan ya. Kata Yahweh itu disebut 6.368 kali di Alkitab. Catat. Itu di Google ada. Saudara cari di Google. Yahweh itu disebut 6.368 kali di Alkitab. Tapi setan ingin meniadakan nama itu. Bayangkan, yang muncul nama yang lain. 6.368 kali itu nama Yahweh yang disebut di Alkitab. Tapi setan meniadakan itu. Tidak ada
satu nama yang lebih banyak daripada nama Yahweh di Alkitab. Nah, pertanyaan saya. Pertama kali Yahweh menemui Abram, di Kejadian 12. Waktu itu Abram sudah percaya Yahweh Israel atau belum? Nah, itu yang saya heran. Bahkan Yosua menulis di pasal 24 kitab Yosua. Waktu itu Abram masih penyembah berhala. Itu yang saya kagum, saudara. Begitu dengar Yahweh berfirman, Abram, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan negerimu, tinggalkan orang tuamu, pergi besok. Tiap kali saya ingat itu, saya itu terharu dan kagum. Enggak kenal siapa yang ngomong, Abram nurut. Contoh aja gini, misalnya nanti malam, salah seorang di antara saudara, ini saya pakai istilah sekristen-kristennya kita, tiba-tiba malam dengar suara, hai anakku, besok kamu ke bandara. Pokoknya pergi. Bawa keluargamu, bawa semuanya. Kemana? Enggak tahu, pokoknya pergi dulu. Ayo, sekristen-kristennya kita pergi enggak? Jujur ayo. Mikir. Ini keluarga lo, enggak sendiri. Ajak keluargamu semua. Saudara bisa bayangkan ternaknya Abram waktu itu berapa ribu domba, berapa ribu onta. Pergi. Kemana? Enggak tahu. Pokoknya pergi. Abram nurut. Padahal enggak kenal siapa yang ngomong ini. Jadi, gereja enggak jadi gereja yang benar. Karena enggak nurut suara Tuhannya. Bukan karena kurang rapat. Karena jarang rapat. Bukan karena sinodenya enggak kaya. Bukan. Karena enggak taat. Katakan amin. Kita tidak taat. Nah buktinya, Kisah Para Rasul adalah blueprint gambar biru bangunan gereja yang sesungguhnya, bukan fisiknya. Tapi kita buang. Kita pakai pola yang lain, yaitu pola dunia. Jadi penyebab gereja tidak berfungsi bukan karena kurang banyak jemaatnya, bukan karena kurang megah gedungnya, bukan karena kurang pintar pendetanya, bukan karena kurang banyak doa puasanya, bukan. Gereja tidak taat. Yosua nggak akan masuk ke Kanaan kalau perintah Yahweh nggak ditaati. Banjir, hari itu banjir. Saya kadang-kadang berpikir, Papa kenapa banjirnya nggak minggu lalu atau minggu depan? Kenapa kok pas anak-anak mau nyebrang sengaja banjir? Itu kan jadi masalah. Tapi Papa seneng guyon. Papa bilang langkahkan kaki. Banjir, langkahkan. Jadi taat. Begitu kaki yang pertama menyentuh air sungai, langsung mujizat terjadi. Semua mujizat di perjanjian lama dan perjanjian baru itu terjadi bukan karena doa puasa, bukan karena hafal ayat, bukan karena khotbah, tapi karena taat. Nurut, saudara. Kalau saudara mau nurut, mulai hari ini bongkar 28 pasal Kisah Para Rasul. Lakukan yang tertulis, buang yang tidak tertulis. Harus konsekuen. Bangun gedung tidak tertulis, sekolah kitab tidak tertulis, alat musik tidak harus. Jadi jangan sibuk, karena nggak ada semua di Kisah Rasul. Kenapa nggak berani amin? Karena itu kebenaran. Lakukan yang tertulis. Karena ketika Yesus Tuhan kita dicobai iblis, apakah dia pakai doa puasa 40 hari terus nengking? Enggak. Dia ngomong sudah tertulis, ada tersurat. Betul tidak? Nah, jadi setan itu tunduk kalau kita melakukan yang tertulis. Maka itu kenapa setan berani kurang ajar kepada gereja? Karena setan tahu gereja tidak melakukan hukum yang tertulis. Maka itu kita dikacaukan. Kalau saudara baca kitab Yunus yang nanti di rumah nggak usah sekarang, menarik sekali. Ada satu kata yang diulang-ulang dari Yunus 2 sampai Yunus 4, dan itu saya tertarik sekali. Atas ketetapan Yahweh datanglah angin. Atas ketetapan Yahweh datanglah ikan besar. Atas ketetapan, ada kata ketetapan Yahweh, dimuntahkannya Yunus. Atas ketetapan Yahweh tumbuhlah pohon jara. Atas ketetapan Yahweh muncullah seekor cacing. Atas ketetapan Yahweh datanglah angin timur. Lalu apa kesimpulan atas ketetapan dari firman di Yunus itu? Artinya apa cepat?
sudah tertulis. Rapat aja nih, rapat aja dosa minta ampun yang satu ini. Kapan kita ngurus orang?